Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menyederhanakan bentuk pangkat dan akar yang diberikan dari poin A sampai N. Nah, terkait bentuk pangkat seperti yang poin A, kita perlu ingat secara umum kalau kita punya P pangkat M, artinya P dikalikan sebanyak M kali. Sedangkan di sini kita punya pangkatnya ini berbentuk pecahan, yang mana agar bisa langsung kita gunakan konsep ini, maka bisa kita ubah dulu agar bentuk pangkatnya ini tidak berupa bentuk pecahan, tetapi bentuk bilangan bulat. Caranya bisa kita perhatikan bahwa di sini 25 sebenarnya bisa kita peroleh berdasarkan 5 yang dikalikan sebanyak 2 kali atau 5 pangkat 2. Sehingga 25 pangkat 3 per 2-nya bisa kita tuliskan ini menjadi sama dengan 5 pangkat 2 yang dipangkatkan 3 per 2. Nah, kita punya sifat pada bentuk pangkat. Kalau kita punya bentuk P pangkat M yang dipangkatkan N, maka ini sama saja dengan P pangkat M dikali N. Berarti bisa kita tuliskan ini sama dengan 5 pangkat 2 dikalikan dengan 3 per 2. Berarti di sini 2-nya bisa sama-sama kita coret, sehingga kita peroleh ini sama dengan 5 pangkat 3, yang artinya 5 dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi untuk yang poin A kita peroleh hasilnya adalah 125, ini merupakan bentuknya yang paling sederhana. Begitupun untuk yang poin B dengan cara yang sama untuk min 8 dipangkatkan min 2 per 3, berarti di sini min 8 bisa kita peroleh berdasarkan min 2 yang dikalikan sebanyak 3 kali, yang mana tentulah kita perlu ingat negatif dikali negatif hasilnya bertanda positif, positif dikali negatif hasilnya bertanda negatif. Dan kalau negatif dikalikan sebanyak ganjil maka hasilnya tetap bertanda negatif, sehingga benar bahwa kalau min 2 dikalikan sebanyak 3 kali, yang mana 3 adalah ganjil, maka hasilnya adalah min 8. Sehingga kita akan punya di sini min 2 dipangkatkan 3 dikalikan dengan min 2 per 3, berarti di sini 3-nya bisa sama-sama kita coret, yang artinya kita akan peroleh ini sama dengan min 2 yang dipangkatkan min 2. Terkait sifat pada bentuk pangkat lagi, kalau kita punya P pangkat min M, maka ini sama saja dengan 1 per P pangkat M, sehingga bentuk min 2 pangkat min 2-nya bisa kita tuliskan menjadi 1 per min 2 dipangkatkan 2, berarti min 2 dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu min 2 dikali min 2, negatif dikali negatif hasilnya bertanda positif, 2 dikali 2 adalah 4, berarti min 2 pangkat 2 adalah 4, kita akan peroleh hasilnya sama dengan 1 per 4. Selanjutnya untuk yang C, kita perhatikan di sini negatifnya berbeda seperti yang di poin B, bahwa di sini adalah min 8 saja yang bertanda negatif, sedangkan di sini secara keseluruhan min 8 pangkat 2 per 3-nya. Sehingga kalau kita tuliskan untuk 8-nya dalam bentuk 2 pangkat 3, maka kita tuliskan 2 pangkat 3-nya seperti ini, yang mana bisa kita peroleh berdasarkan sifat ini menjadi min 2 pangkat 3 dikali 2 per 3, berarti di sini 3-nya bisa sama-sama kita coret, sehingga kita akan peroleh ini sama dengan min dari 2 pangkat 2. Nah, berarti di sini kita akan punya, kita selesaikan dulu bentuk pangkatnya, yaitu 2 pangkat 2 adalah 4, lalu di sini kita lihat ada tanda negatif, berarti hasil akhirnya kita peroleh sama dengan min 4. Selanjutnya untuk yang D, kita punya di sini 144 pangkat min 1 per 2, yang mana 144 bisa kita tuliskan dalam bentuk 12 pangkat 2 seperti ini, berarti dipangkatkan min 1 per 2, maka kita peroleh ini sama dengan 12 pangkat 2 dikali min 1 per 2, yang mana 2-nya di sini bisa sama-sama kita coret, artinya kita peroleh ini sama dengan 12 pangkat min 1, yang mana sesuai sifat ini berarti kita dapatkan ini sama dengan 1 per 12 pangkat 1 atau 1 per 12 saja, dengan pangkat satunya tidak perlu kita tuliskan. Selanjutnya untuk yang E terkait bentuk pangkat, kita punya di sini akar pangkat 3 dari 125, yang mana kita hubungkan bentuk pangkat dan bentuk akarnya, yang secara umum kalau misalkan kita punya
akar pangkat M dari P pangkat N, maka ini sama saja dengan P pangkat N per M, yang mana berarti sebenarnya kalau di sini tidak ada pangkatnya berarti sama saja dengan pangkat 1. Sebenarnya berarti ini sama saja dengan 125 pangkat 1/3, tetapi agar kita punya bentuknya lebih sederhana kalau kita selesaikan, yang mana 125 bisa kita hubungkan dengan bentuk pangkat yang pangkatnya merupakan kelipatan dari 3 di sini. Nah, kita ketahui 125 bisa kita peroleh berdasarkan 5 yang dikalikan sebanyak 3 kali, seperti ini. Maka sesuai sifat ini berarti bisa kita tuliskan ini sama saja dengan 5 pangkat 3/3 berarti sama dengan 5 pangkat 1, yang mana pangkat satunya tidak perlu kita tuliskan. Dengan cara yang sama untuk yang F, kita punya akar pangkat 4 dari 1296, yang mana 1296 bisa kita peroleh berdasarkan 6 yang dikalikan sebanyak 4 kali, berarti bisa kita tuliskan akar pangkat 4 dari 6 pangkat 4, maka kita dapatkan ini sama dengan 6 pangkat 4/4, yang artinya sama dengan 6 pangkat 1, atau bisa langsung kita tuliskan sama dengan 6. Begitupun untuk yang G, kita perhatikan di sini akar pangkat 5 dari min 3125, yang mana di sini hasilnya negatif, berarti negatifnya dikalikan sebanyak ganjil, bisa kita peroleh berdasarkan min 5 yang dikalikan sebanyak 5 kali, dan 5 adalah bilangan ganjil benar berarti hasilnya bertanda negatif. Sehingga kita tuliskan di sini akar pangkat 5 dari min 5 yang dipangkatkan 5 seperti ini. Maka kita peroleh ini sama dengan min 5 yang dipangkatkan 5/5. Berarti kita peroleh hasilnya sama dengan min 5 pangkat 1 atau min 5 saja kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya untuk yang H terkait bentuk akar 50, yang mana kalau di sini tidak ada bilangannya berarti sama saja sebenarnya di sini akar pangkat 2, dan kita perhatikan kalau 50 di sini kita hubungkan dengan perpangkatan dengan bilangan 2 yang dikalikan sebanyak berapa kali. Tidak bisa kita temukan bilangan 2 yang dikalikan sebanyak apapun yang hasilnya tepat sama dengan 50, maka cara menyederhanakannya di sini bisa kita tentukan 50-nya sebagai perkalian dua buah bilangan, yang salah satu bilangannya bisa kita peroleh berdasarkan bilangan kuadrat terbesar yang bisa kita temukan, yang dikalikan bilangan lain hasilnya adalah 50. Nah, bilangan kuadrat terbesar yang bisa kita temukan yaitu 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat yang dikalikan dengan 2 yang hasilnya 50. Dengan kita ketahui 5 pangkat 2 adalah 25, berarti di sini kita jadikan 25 dikalikan 2. Nah, sifat pada bentuk akar, kita perlu ingat kalau kita punya akar P dikali Q, maka sebenarnya ini sama saja dengan akar P dikalikan dengan akar Q. Berarti kita akan dapatkan di sini sama saja dengan akar 25 dikalikan dengan akar 2, dan akar 25 adalah 5, berarti ini sama saja dengan 5 akar 2. Begitupun untuk yang I, akar 2000 bisa kita ubah 2000-nya menjadi perkalian antara 400 yang dikalikan dengan 5, sehingga kita peroleh ini sama dengan akar 400 dikalikan dengan akar 5, dan akar 400 adalah 20, berarti sama dengan 20 akar 5. Selanjutnya untuk yang J, di sini kita akan gunakan konsep yang sama seperti sebelumnya di sini, yang mana 32 dengan Y pangkat 5, berarti bisa kita hubungkan 32 dengan pangkat 5, yaitu 2 yang dikalikan sebanyak 5 kali atau sama saja dengan 2 pangkat 5. Yang mana secara umum, kalau misalkan kita punya P pangkat M dikali Q pangkat M, maka ini sama saja dengan P dikali Q yang dipangkatkan M, sehingga bisa kita tuliskan ini sama dengan akar dari 2 dikali Y dipangkatkan 5 seperti ini. Dan karena di sini sebenarnya akar pangkat 2, berarti berdasarkan konsep yang ini, kita akan punya ini sama saja dengan 2Y yang dipangkatkan 5/2 seperti ini. Yang mana bisa kita lebih sederhanakan lagi, di sini untuk 5-nya bisa kita peroleh berdasarkan
kelipatan dari 2 yang paling mendekati 5 tetapi tidak melebihi 5 adalah 4, maka bisa kita jadikan di sini 2Y pangkat 4 ditambahkan dengan 1/2, berarti kita akan peroleh ini sama dengan 2Y pangkat 4/2 ditambahkan dengan 1/2, dengan 4/2-nya adalah 2, berarti menjadi 2 ditambah 1/2. Dan terkait bentuk pangkat secara umum, kalau kita punya P pangkat M ditambah N, ini sama dengan P pangkat M dikali P pangkat N, maka kita akan punya ini sama dengan 2Y yang dipangkatkan 2 dikalikan dengan 2Y yang dipangkatkan 1/2. Berarti 2Y pangkat 2 bisa kita tuliskan 2Y dikali 2Y hasilnya adalah 4Y pangkat 2 seperti ini. Dikalikan 2Y pangkat 1/2 berdasarkan konsep ini berarti sama saja dengan N-nya adalah 1 dan M-nya adalah 2. Maka kalau dipangkat dari akarnya adalah 2, tidak perlu kita tuliskan angkanya. Berarti ini sama saja dikalikan dengan akar 2Y seperti ini. Selanjutnya untuk yang K, nah terkait sifat yang kita punya di sini, yang mana perkalian dari bentuk yang di dalam akarnya bisa kita tulis dalam bentuk perkalian per akarnya masing-masing, berarti ini juga berlaku ketika kita punya lebih dari 2 nilai yang dikalikan seperti ini. Kita lihat ada 4 yang dikalikan yaitu 2, X pangkat 3, Y pangkat 2, serta Z pangkat 4. Yang masing-masing bisa kita pisahkan perkaliannya per bentuk akarnya. Sehingga kita peroleh ini sama dengan akar 2 dikali akar X pangkat 3 dikali akar Y pangkat 2 dikali akar Z dipangkatkan 4. Nah, untuk akar 2 tidak bisa kita sederhanakan lebih lanjut. Selanjutnya kita perhatikan untuk akar X pangkat 3, yang mana X pangkat 3-nya bisa kita tuliskan menjadi 2 ditambah 1, yang kita lihat di sini berdasarkan, karena di sini sebenarnya adalah 2, maka kita munculkan kelipatan dari 2-nya, kita peroleh seperti ini. Sedangkan akar Y pangkat 2 bisa langsung kita tuliskan dalam bentuk Y pangkat 2/2 dikalikan Z-nya juga bisa kita jadikan dalam bentuk Z pangkat 4/2 seperti ini. Sehingga ini sama dengan akar 2 dikalikan dengan akar X pangkat 2 dikalikan dengan X, kemudian ini dikalikan Y pangkat 1 dikalikan dengan Z pangkat 2. Dan kita akan punya ini sama dengan akar 2 dikalikan akar X pangkat 2 dikalikan dengan akar X dikalikan dengan Y dikalikan dengan Z pangkat 2. Yang mana kita akan dapatkan akar 2 dikalikan X pangkat 1 dikalikan dengan akar X dikalikan dengan Y dikalikan dengan Z pangkat 2. Dan di sini bisa kita tuliskan yang tanpa bentuk akarnya terlebih dahulu, yaitu X, Y, Z pangkat 2 dikalikan dengan akar 2 dikalikan akar X. Dan bisa kita tulis ini sama dengan X, Y, Z pangkat 2 dikalikan akar 2X seperti ini. Begitupun untuk yang L, kita kerjakan dengan cara yang sama seperti ini. Pertama, kita tulis ini sama dengan akar 98 dikali akar R pangkat 3 dikali akar S pangkat 4 dikalikan dengan akar T pangkat 10 seperti ini. Nah, 98 bisa kita tulis menjadi 49 dikali 2, R pangkat 3-nya menjadi R pangkat 2 dikali R, S-nya menjadi pangkat 4/2, dan T-nya pangkat 10/2. Berarti akar 49 dikalikan akar 2 dikali akar R kuadrat dikalikan dengan akar R dikali S pangkat 2 dikali T pangkat 5. Lalu ini sama dengan 7 dikali akar 2 dikali R, berarti pangkat 2/2 yang langsung kita tuliskan satu saja pangkatnya seperti ini. Lalu dikalikan akar R dikali S pangkat 2 dikali T pangkat 5. Maka bisa kita tuliskan ini sama dengan 7 R S pangkat 2 T pangkat 5 yang dikalikan dengan akar 2 dikalikan dengan R menjadi akar 2 dikali R seperti ini. Untuk yang M dan N, konsepnya sama seperti sebelumnya, tetapi bedanya di sini akar pangkat 3 dan di sini akar pangkat 4. Kita coba dari M-nya terlebih dahulu. Nah, bisa kita tuliskan perkaliannya menjadi seperti ini, yang mana 16 bisa kita jadikan 2 dipangkatkan 4.
Lalu masing-masing untuk A, B, dan Y kita akan gunakan perpangkatannya, yang mana kita ambil bentuk bilangan yang merupakan kelipatan dari 3, yaitu di sini kita punya A pangkat 5 menjadi A pangkat 3 ditambah 2, atau bisa langsung kita tuliskan A pangkat 3 dikali A pangkat 2. Lalu B pangkat 8-nya menjadi B pangkat 6 dikalikan dengan B pangkat 2. Dengan 6 adalah kelipatan dari 3, berarti kita ambil kelipatan dari 3-nya yang paling mendekati pangkatnya tetapi tidak melebihi pangkatnya. Sedangkan di sini Y pangkat 4 kita tuliskan menjadi Y pangkat 3 dikali Y. Begitupun 2 pangkat 4 kita jadikan 2 pangkat 3 dikalikan 2 seperti ini. Dan untuk perkalian bentuk pangkat lainnya serta bentuk akarnya bisa kita tuliskan menjadi 1/1 seperti ini. Dengan kalau kita punya akar pangkat 3 dari bentuk pangkat 3-nya berarti pangkatnya menjadi 3 dibagi 3 yaitu menjadi berpangkat 1. Sehingga di sini kita akan punya yang 2 pangkat 3/3 berarti 2 pangkat 1 yang dikalikan dengan akar pangkat 3 dikali 2 seperti ini. Lalu di sini A-nya menjadi berpangkat 1 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Lalu di sini B-nya menjadi pangkat 6 dibagi 3 yaitu pangkat 2. Kemudian di sini akar pangkat 3 dari B pangkat 2 seperti ini. Dan dikalikan di sini Y-nya menjadi berpangkat 1 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari Y. Maka yang di luar bentuk akar tinggal kita kalikan yaitu kita punya 2AB kuadrat Y seperti ini. Dan yang di dalam akar pangkat 3-nya bisa kita kalikan juga berarti kita punya akar pangkat 3 dari 2A kuadrat B kuadrat Y seperti ini. Maka inilah bentuknya yang paling sederhana. Selanjutnya yang N bisa kita tuliskan akar pangkat 4 dari X pangkat 8 dikalikan akar pangkat 4 dari Y pangkat 7 dikalikan akar pangkat 4 dari Z pangkat 11, yang mana masing-masing pangkatnya kita tuliskan dalam bentuk kelipatan dari 4-nya, berarti yang paling mendekati bentuk pangkat tersebut, yang mana kalau sudah merupakan kelipatan dari 4, berarti bisa langsung kita tuliskan menjadi contohnya X di sini berpangkat 8/4 seperti ini. Lalu untuk Y-nya berarti pangkat 7, yang mana kelipatan dari 4 yang paling mendekati adalah 4, maka bisa kita jadikan Y pangkat 4 dikalikan Y pangkat 3 seperti ini. Lalu untuk yang Z-nya, pangkatnya 11, kelipatan dari 4 yang paling mendekati 11 adalah 8. Berarti bisa kita jadikan di sini Z pangkat 8 dikalikan dengan Z pangkat 3. Maka kita akan peroleh di sini X-nya menjadi berpangkat 2 dikalikan dengan akar pangkat Y dipangkatkan 4. Di sini akar pangkat 4 dikalikan akar pangkat 4 dari Y pangkat 3 dikalikan dengan akar pangkat 4 dari Z pangkat 8 dikalikan dengan akar pangkat 4 dari Z pangkat 3. Maka kita akan peroleh X pangkat 2 dikali, sebenarnya di sini Y pangkat 4/4 berarti Y berpangkat 1 dikalikan di sini akar pangkat 4 dari Y pangkat 3 yang tidak dapat kita sederhanakan lebih lanjut. Lalu di sini Z-nya berarti berpangkat 8 dibagi 4 yaitu 2, maka dikalikan Z pangkat 2 dan di sini dikalikan dengan akar pangkat 4 dari Z pangkat 3 yang tidak dapat kita sederhanakan lebih lanjut. Sehingga yang di luar akar kita akan punya X pangkat 2, Y, Z dipangkatkan 2, dan yang di dalam akar pangkat 4-nya kita akan punya di sini adalah Y pangkat 3 dikalikan Z pangkat 3 seperti ini. Maka inilah bentuknya yang paling sederhana. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.